Jadi di sini nanti saya akan contoh mengajarkan website terkait Google Sheet. Jadi ini hanya contoh aja. Nanti untuk bikinan mahasiswanya atau kakak kelas kalian nanti saya akan lihatkan di akhir. Jadi di sini saya akan mencontohkan, contohnya misalkan saya ingin membuat toko online shop atau website untuk berjualan toko kue legendaris khas Indonesia, misalkan seperti kue cookies, kue cucur, kue apa, ini kan makanan zaman dulu ya, yang sekarang juga masih ada. Jadi di sini cara pertamanya kalian masuk ke Google Sheet. Nah di bagian Google Sheet itu kalian klik aja di klik Google Sheet, terus masuk ke paling atas Google Sheet. Nah nanti di sini banyak template. Nah, di sini nanti banyak template. Nah, kalau yang ini, template yang bawah ini adalah draft yang pernah saya buat atau pernah saya ajarkan dari kelas ke kelas. Nah, jadi di sini banyak kejadian. Jadi misalkan di sini kelas Nova, ya Nova mengerjakan. Nah, sudah jadi linknya seperti ini. Nah, tiba-tiba si Ayu lah, misalkan si Ayu itu minjem laptopnya Nova untuk mengerjakan website. Jadi berpikirnya Ayu itu yaudah, pakai template-nya lu aja, misalkan gitu kan. Nanti gue tinggal ganti produk-produknya aja. Nah itu nggak akan bisa, karena satu template itu hanya untuk satu orang. Otomatis kalau misalkan ada yang seperti itu, otomatis yang sudah mengerjakan di awal itu pasti template-nya berubah. Ya, jadi benar-benar kalau kalian ingin minjem laptop temannya, kalian tetap harus bikin yang baru. Gitu ya, jangan memakai draft yang sudah jadi seperti ini. Misalkan kita klik, misalkan ini punyanya Agung, ya nanti sama si Risman tinggal diganti-ganti aja namanya, di sini jadi namanya Risman, di sini itu pasti ketiban nantinya. Jadi untuk satu template itu satu orang, satu pengerjaan, kecuali kalian bikin draft baru. Nah kalau bikin draft baru, saya back lagi. Nah kalian tinggal masuk ke template yang atas. Nah di atas ini ada beberapa template. Ya ada galeri template, itu ada kelas, tim, acara, portofolio, sama salon. Nah kalian di sini saya ingin membuat websitenya terkait online shop. Jadi di sini kalian harus memilih salon. Ya template-nya harus salon. Ya di luar template salon itu saya salahkan. Ingat ya, di luar template salon itu saya salahkan. Jadi kalian harus pencet yang template salon. Kenapa sih Pak harus template salon? Karena di template salon ini fitur-fiturnya lengkap. Template-templatenya lengkap. Di sini kalian bisa memasukkan link media sosial, bisa memasukkan YouTube, bisa memasukkan Google Maps dan lain-lain. Nah, jadi untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, langkah sebelumnya sebelum kalian melangkah itu kalian harus mempersiapkan dulu bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya seperti apa? Seperti foto-foto, misal ini. Nah, jadi misalkan si Risman itu ingin membahas terkait sepatu Adidas ya. Jadi Risman tuh harus kumpulin dulu tuh foto-foto atau produk-produk terkait sepatu Adidasnya. Nah, terus di sini kalian juga harus mengumpulkan seperti logo tokonya. Terus kalian juga di sini memasukkan logo testimoni. Nah, di sini nanti masukin foto kalian, nggak perlu background merah. Nanti karena di bagian tentang itu kalian harus berperan sebagai owner atau karyawannya nanti. Nah, terus berikutnya masukkan logo media sosialnya. Itu untuk link media sosial itu minimal 2. Ya maksimalnya bebas, pokoknya minimal 2. Semakin banyak link media sosial maka otomatis semakin bagus. Nah jadi link media sosial itu bisa Facebook, bisa TikTok, bisa Instagram gitu ya. Nah terus ini foto-fotonya kalian kumpulkan. Begitu misalkan semua bahan-bahannya sudah lengkap, barulah tinggal kalian goreng ya. Jadi kalian masuk ke Google Sheet. Nah di sini tentuin nama toko kalian. Misalkan di sini nama tokonya saya tulis The Legend Tech. Nah, habis itu kita tinggal memasukkan logo dan backgroundnya. Nah, logo ini nanti akan muncul di bagian kiri atas. Nah, sedangkan background itu akan muncul menggantikan yang kursi salon ini yang belakang. Ya, jadi ini background, ini logo. Nah, cara memasukkannya kalian tinggal pilih ke tema. Nah, di bagian tema kalian ada 2 pilihan, ada import tema. Kalau import tema ini kalian ngambil dari Google Drive kalian temanya. Nah, sedangkan yang dibuat oleh Google itu ngambil dari galeri kalian. Jadi kalian pilih yang dari Google. Nah, di sini masukkan nama toko kalian lagi. Misalkan nama toko saya sudah cek. Nah, di sini disuruh masukkan tambahkan logo, kalian klik aja. Nah, di sini ada pilihan upload sama pilih, kalian pilih yang upload. Nah, masukkan foto yang tadi sudah kalian siapkan.
Nah, di sini misalkan logonya ini sudah saya siapkan. Nah, terus di sini tampilkan gambar banner. Banner ini background ya. Kalian klik lagi, upload. Nah, di sini saya ingin masukkan background ini seolah-olah toko saya. Nah, nanti tinggal kalian pencet berikutnya. Pokoknya pastikan semua gambar di sini sudah masuk. Nah, misalkan kalian ada memasukkan gambar seperti ini tampilannya, saya ulang ya. Nah, formatting yang sesuai. Nah, jenis file yang dipilih tidak didukung. Nah, berarti itu kalian harus mengganti formatnya, mungkin dari JPEG atau ke JPG atau mungkin dari foto lain, gitu ya, sampai benar-benar tampil di sini. Saya ulang lagi. Saya klik. Nah, jika sudah, pencet berikutnya. Nah, di sini untuk pilihan gambarnya bebas, kalian pilih yang mana. Ini kalian saya bawaannya aja. Di sini juga untuk fontsnya kalian pilih mau Arial atau apa. Ini saya pakai bawaan aja, saya next. Nah, maka di sini logonya sudah masuk. Nah, tapi kenapa backgroundnya belum, Pak? Backgroundnya tidak akan masuk kalau kalian belum pencet reset. Ini pencet resetnya harus kalian klik. Nah, maka dia otomatis langsung keganti. Nah, di sini ada penilaian. Kalau misalkan kalian pakai backgroundnya sendiri atau hasil editan sendiri atau hasil potret sendiri, itu akan ada tambahan nilai. Ya, terus di sini kalau logonya kalian edit sendiri tanpa ngambil dari Google, itu juga akan ada tambahan nilai. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan logonya ngambil dari Google boleh, Pak, atau gambar tokonya ngambil dari Google boleh juga. Tapi nilainya apa adanya. Jadi misalkan nilainya dapatnya 80 ya 80, 90 ya 90 gitu, tidak ada tambahan nilai seperti itu ya. Nah, di sini tinggal kalian ganti. Nah, sebagai contoh misalkan saya ingin nama toko saya itu toko kue legendaris khas Indonesia, dan di sini yang pastinya harus kalian masukkan nama dosennya, terus nama MK-nya. Nah, di sini nama kelompoknya kalian ganti aja nama. Misalkan di sini nama, si siapa namanya? Oke, misalkan nama di sini siapa lah gitu kan, si Rahmat misalkan atau Deo. Nah, di sini tinggal kalian ketik aja nama Deo, NIM-nya berapa, seperti itu ya. Dan ini harus ada. Kalau misalkan nggak ada, itu akan ada pemotongan nilai, gitu ya. Di sini kita saya copy paste aja. Nah, di sini cara menggantinya gampang, tinggal kalian klik aja. Nah, ini kalian bisa hapus nih. Tinggal kalian klik kita ya. Nah, makanya enaknya di Google Sheet ini walaupun gratis, penggunaan template itu gampang dong ya. Oke, kita klik, kita pastikan. Nah, jika sudah, sebentar. Nah, terus jika sudah ke fitur berikutnya. Nah, di sini kan di fitur atau di template berikutnya itu ingin buat janji dengan stylist tertentu, itu kan masih bawaan salon ya. Jadi kita harus ganti sesuai dengan toko kita. Jadi kalau misalkan kalian ingin menampilkan testimoni, berarti jika ingin melihat testimoni toko kami, silakan klik di bawah ini. Nah, di sini ganti tulisan testimoni. Jadi begitu orang klik testimoni, dia akan langsung loncat ke testimoninya. Sebagai contoh seperti ini. Untuk pemesanan silakan klik hubungi kami. Nah, maka di saat saya pencet ini dia akan mental ke kontak. Nah, dia akan langsung mental ke kontak. Gitu. Jadi di sini ada informasi-informasi terkait pemesanannya. Itu tokonya buka jam berapa, nomor teleponnya berapa, tokonya gitu ya. Nah, di sini jadi kalau misalkan kalian ingin ganti menjadi testimoni, bisa untuk melihat testimoni toko kami silakan klik di bawah ini. Nah, di sininya ganti aja testimoni. Nanti begitu orang klik testimoni, klik ininya, dia akan mental langsung ke testimoninya yang ada di sini. Gitu, paham ya? Oke, terus berikutnya di sini saya ganti. Nah, terus di sini jika sudah, di sini tinggal yang jadwal panggilannya kalau mau diganti kalian terus double klik ya. Double klik. Nah, di sini saya ganti hubungi kami biar mudah terkontak. Hubungi kami, dan di sini tautannya. Nah, jadi begitu orang pencet enter atau klik, dia mau mentalnya kemana, bagian mana, ke bagian kontak, testimoni atau kemana. Nah, ini bisa kalian pilih nih, layanan tentang testimoni. Jadi kalau kalian pilihnya nanti testimoni atau ke kontak, itu kalian tinggal pilih aja bagiannya kemana. Misalkan di sini saya pilih kontak, tinggal pilih kontak, terus perbarui. Nah, jadi begitu orang klik hubungi kami, dia langsung mentalnya ke bagian kontak seperti itu ya. Terus berikutnya, Pak, ini untuk background pinknya bisa nggak Pak diganti warna? Bisa. Caranya di samping kiri ya, di samping kiri ada. Kalian klik aja warna bagian. Di sini ada gaya 1, gaya 2, gaya 3. Nah, di sini kalau misalkan kalian gaya 2 warna merah,
Misalkan di sini gaya 3 warna coklat, terus misalkan bisa nggak Pak diganti Pak warnanya? Bisa. Misalkan kalian nggak suka dengan warna merah, tinggal kalian klik aja gaya 2-nya, kalian pergi ke tema. Di bagian tema ini ada warna. Di bagian warna di sini tadi yang kalian nggak suka, misalkan warna merah, kalian klik gaya 2-nya. Nah di sini latar belakangnya kalian ganti. Misalkan kalian suka warna hijau, maka otomatis di sini warna hijau. Nah terus di sini bisa nggak Pak kalau misalkan jangan warna Pak, tapi background gambar, itu bisa juga. Kalian klik lagi di bagian sininya, terus pilih foto, terus di sini upload, ya. Pilih foto, upload, nah terus pilih gambar yang sesuai. Misalkan di sini untuk hubungi kami saya pencet yang order now. Nah otomatis dia masuk seperti ini. Nah untuk mau bikin terang order now-nya itu bisa nggak Pak? Bisa, tinggal kalian klik bintangnya aja di sini. Ya, tinggal kalian klik bintang dia akan terang. Nah tapi kalau misalkan tulisannya samar seperti ini, jika kalian mengerjakan tulisan yang samar seperti ini, itu akan ada potongan nilai. Ya, jadi dipastikan, tolong dipastikan untuk tulisan sama background itu tidak boleh samar, gitu ya. Jadi untuk ganti teksnya juga bisa, tinggal kalian klik. Nah di sini kayak Word aja, ya kayak Word bisa ganti warna, misalkan tulisannya mau kalian ganti warna apa, mau ganti warna ungu atau apa, itu bisa. Gitu ya. Di sini kalau misalkan emang benar-benar kalian ganti warna tetap samar, nah udah tinggal kalian ini aja gambar background yang kalian samakan atau transparan lagi. Kita tinggal pencet tanda lambang bintang ini. Nah seperti ini. Oke, kalau misalkan nama ungu nggak masuk, tinggal kalian ganti lagi aja. Klik di sini, misalkan saya pakai warna putih. Berarti sama ya, pakai apa ya? Hitam kali ya. Nah, oke, dan sini mau digedein lagi juga bisa. Misalkan mau dibikin ke 14 itu juga bisa seperti ini. Oke, nah terus di tahap berikutnya, nah di sini untuk template bawahan manjakan diri dengan layanan lengkap, ini masih bawaan salon. Ini ingin saya ganti menjadi halal dan dijamin enak, harga kaki 5, kualitas dan rasa bintang 5. Nah nanti untuk slogan ininya bisa kalian karang sendiri saja. Sini biar cepat saya copy paste. Oke, klik. Nah, terus di sininya tinggal kalian masukkan produk kalian. Nah, untuk produk itu minimal 9. Ya, untuk produk itu minimal 9. Ya, jadi kalau misalkan di bawah 9 pasti akan ada potongan nilai, gitu ya. Nah, jadi di sini untuk mengganti produk fotonya gimana, Pak? Cara pegang begini. Oke, jadi di sini saya copy paste dulu. Nah di sini cara mengganti produknya, tinggal kalian klik 2 kali, 1, 2 sampai keluar titik 3. Nah baru kalian klik di sini ganti gambar, upload. Nah di bagian upload ini kalian pilih produknya yang sudah kalian siapkan. Misalkan di sini saya ingin memasukkan ini. Nah namanya apa nih? PHP? PHP ya. Nah misalkan PHP harganya 2000. Nah terus kita klik lagi 2 kali. Ganti gambar, upload. Nah, ini namanya apa nih? Gue lucu. Berapa harganya? Taruhnya 2,5 ya. Oke, klik lagi, ganti gambar, upload. Nah di sini, misalkan ini, berapa ini namanya? Berapa harganya? Kue pancong yang di Jakarta kenal ya. Berapa harganya? Taruhlah yang ada agama 1.500 per piece. Nah terus di sini Pak, ini gimana Pak? Sedangkan di sini untuk template-nya bawaan gambar itu hanya ada 3. Gimana cara menambahkan supaya 9? Nah kalau kalian ingin duplikat satu persatu, caranya tinggal klik gambarnya. Nah di sini ada tulisan duplikasi, tinggal klik, dia otomatis nambah. Tapi kalau misalkan kalian ingin nambah sekaligus 3, tinggal kalian klik aja bagian kiri. Nah sampai birunya ini ngeblok semua, baru tinggal kalian pencet duplikat. Nah otomatis dia ngebloknya atau duplikatnya sekaligus 3, baru tinggal kalian ganti gambarnya sama nama. Oke, lanjut ya. Ada iklan.
Nah ini kita duplikat lagi. Nah anggap aja ya, biar cepetnya anggap aja ini semua produknya sudah berbeda gitu ya. Dan di sini minimal 9. Terus kalau misalkan kalian ingin bikin 10, nah berarti di sini kan kalian hapus saja. Di sini kalian hapus saja. Nah jadi kalau misalkan ada yang tampilannya seperti ini jangan pernah menyisakan sebagian kiri atau bagian kanan seperti ini. Nah di bagian kiri atau bagian kanan seperti ini ompong. Jadi diusahakan kalau emang 10, tinggal kalian geser aja ke tengah. Nah jadi biar terlihat rapi gitu ya. Nah terus yang berikutnya, tinggal kalau kalian, oh iya satu lagi info, karena di rank C sudah skincare, saya mau untuk produknya jangan skincare lagi. Ganti yang lain, produk apa aja selain skincare pokoknya. Boleh produk makanan atau misalkan kayak onderdil, salon juga boleh. Salon itu jasa ya? Itu jasa, salon itu jasa nggak boleh. Jadi pokoknya apapun produknya yang penting jangan skincare, gitu ya. Jadi kalau makanan atau apa itu boleh juga. Nah, kalau misalnya sama gimana? yang penting gambarnya beda. Nah terus untuk gambar, di sini untuk gambar, ini kalau misalkan kalian boleh nggak Pak ngambil dari Google, itu boleh. Tapi kalau kalian gambarnya hasil foto kalian sendiri, jepretan kalian sendiri, itu nilainya lebih bagus lagi, otomatis ada tambahan nilai, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian di sini punya sepatu Adidas banyak di rumah misalkan, koleksi kalian, nah itu kalian bisa foto-fotoin aja tuh. Jangan kalian ngambil dari internet. Saya nggak butuh gambar yang kualitasnya HD, saya nggak butuh. Pokoknya di sini untuk penilaian praktek saya butuh gambar yang hasil jepretan sendiri. Paham ya? Walaupun nanti angle itu juga harus disesuaikan bagus juga, seperti itu ya. Nah terus di sini berikutnya, kalau misalkan kalian itu produknya makanan, berarti di sini kalian harus memasukkan apa namanya Majelis Ulama Indonesia ya, yang MUI ya, yang halal itu. Nah jadi di sini sebagai contoh, nah ini harus kalian masukkan 100% halalnya. Jadi MUI-nya harus kalian masukkan. Terus kalau misalkan sepatu Adidas, itu masukin aja 100% original, nanti logonya cari di Google, gitu ya. Oke. Apa? Dia samain aja 100% original aja. Oke ya. Nah terus tapi di sini ya, ingat untuk produk kalian tidak diharuskan membawa produknya, ya. Tetapi bila yang nanti di saat kalian review kalian membawa produknya akan ada tambahan nilai. Oke ya. Paham ya? Jadi pokoknya kalau bawa produk nggak apa-apa, kalau bawa ada tambahan nilai. Intinya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ada yang tanyakan lagi, cukup? Oke, kita lanjut ya. Untuk produknya harus sama, jenisnya apa boleh berbeda? Nah, gini man, salah satu contoh, misalkan Wisman itu ingin ngebahas tentang seblak ya. Seblak itu kan variasinya banyak. Nah, jadi di sini ada seblak original, ada seblak ceker, ada seblak sosis, dan misalkan ada seblak seafood. Nah, itu sudah termasuk produk tuh. Jadi untuk produk-produk ininya harus dibedakan walaupun itu mencakup satu merek. Nah, tapi kalau misalkan Adidas, sepatu Adidas, nanti Adidas itu kan nggak harus sepatu ya. Ada tas, terus jersey, terus ada apa lagi? Sepatu. Nah, itu boleh dimasukkan semua. Yang penting masih satu merek. Gitu ya. Terus nanti untuk produk yang dibawa jangan masalah gini kayak kemarin ada yang kerudung ya, kerudung itu kan pasti ada mereknya sendiri ya. Nah jadi yang misalkan yang dilampirkan di websitenya itu merek A, tapi begitu dibawa produknya itu merek B, nah itu saya anggap tidak membawa produk, tidak ada tambahan nilai seperti itu. Gimana? Untuk yang dibawa, misalkan Agung itu 9 atau 10 bahkan 20 produk yang dilampirkan di website, cukup membawa salah satunya aja, yang penting ada di etalasenya. Paham ya? Bukan bawa semua, enggak. Apa? Jangan nih, kemarin jadi aktif udah banyak. Saya butuh variasi. Ya, ada lagi apa mau tanya? Udah cukup. Jadi gini, mohon maaf. Nah, jadi kayak kemarin di Lekte juga ada ya. Saya juga pernah cerita sama kalian, ternyata terjadi lagi dia
terkait produk itu ondel deal motor. Lagi-lagi dia bawa kenapa? Saya mau kayak gitu lagi. Hah? Ya pokoknya intinya saya mengarahkan itu bawa hewan, ya kayak misalkan produk ikan atau misalkan kue kucing itu misalkan hewan, benda-benda tajam atau benda-benda terlarang itu jangan. Ya sama yang benda yang gede-gede itu jangan juga. Jadi kalau misalkan motor itu kan juga masuknya produk. Gak mungkin kan kalian bawa motor ke lantai 2. Berarti yang wajar-wajar aja ya? Ya wajar-wajar aja. Oke. Ada lagi? Terus lanjut. Lanjut dulu aja ya. Masih panjang soalnya kasihan rekamannya. Iya Pak. Oke, terus di sini. Nah, di sini kita kan kalau untuk template bawaan Pak, kalau dari template bawaan habis kita memasukkan produk, itu kita langsung ke deskripsi Pak, tidak ada penambahan untuk logo dan tulisan 100% halalnya. Cara menambahkannya gimana? Kalian masuk ke sini, ke sisipkan. Kalian klik di sisipkan. Nah, di sini ada yang namanya blokir konten. Nah, di blokir konten ini kalian tinggal pilih bisa ada 1 gambar 1 tulisan, 2 gambar 2 tulisan ke bawah, 3 gambar tanpa tulisan, 3 gambar 3 tulisan ke bawah, sama 2 gambar 2 tulisan ke samping, sama 4 gambar 4 tulisan ke bawah. Kalau di sini kita memakai ya, walaupun ini 2 logo ya, tetap ini jatuhnya 1 gambar ya. Jadi 1 gambar 1 tulisan kita pakai yang mana? Yang pertama. Jadi caranya tinggal kalian drag and drop aja atau geser, kalian tarik samping, kalian lepas. Nanti tinggal kalian masukkan fotonya. Oke. Nah di sini yang bawahnya kalian hapus. Nah di sininya masukin tulisan apa? Hasilnya nggak masuk ya. Seperti halal, tinggal kalian blok, kalian rapikan, kalian bikin rata tengah. Nah jadi kalau misalkan rata tengah kayak gini, jangan di settingnya itu seperti ini ya, bisa di atas bisa di bawah, jangan. Kalau bisa 100% halalnya itu di tengah-tengah gambar. Jadi cara mengakalinya di enter aja. Nah kalau di enter menurut kalian dia masih terlalu ke bawah, ya udah tinggal kalian bisa setting. Ini bisa kalian gedekan. Nah jadi 36. Nah terus di sini untuk menyesuaikan tinggal gambarnya kalian gedekan. Nah jadi seolah-olah dia nanti dia tulisannya di tengah seperti itu. Nah ini lebih rapi gitu ya. Nah baru di sini tinggal kalian masukkan deskripsi toko kalian ya, deskripsi singkat. Kalau di Beranda itu deskripsi singkat, misalkan berdiri sejak tahun 1976. Delejencek adalah toko kue yang mengutamakan produk-produk tradisional khas Indonesia seperti lemper, cucur, kue lumpur, kue cookies, dan berbagai jenis kue maupun jajanan pasar lainnya. Nah ini bisa kalian karang sendiri nanti deskripsi toko kalian. Nah di sini saya copy paste saja biar cepat. Masukkan. Nah terus jika sudah, tinggal kalian masukin link media sosialnya. Nah, di sini link media sosialnya, contoh di sini saya hanya menyontohkan Facebook ya. Karena ini juga Facebook saya pinjam dari mahasiswa karena saya nggak main media sosial. Jadi untuk Instagram juga saya nggak main. Jadi di sini caranya kalian pergi ke sisipkan. Nah, di bagian sisipkan ini kalian scroll ke bawah. Di sini ada link media sosial. Kalian klik link media sosial. Nah, di sini kalian suruh memasukkan tautan sama gambar. Makanya dari tadi awal saya suruh menyiapkan semua bahan-bahannya, mulai dari gambar makanan, gambar produk, atau gambar media sosialnya. Nah, jika sudah, di sini contoh ya, saya mencontohkan Facebook. Nah, di sini saya masukin gambar Facebook yang saya download dari Google. Nah, di sini sudah masuk. Nah, tautannya ini dapatnya dari mana? Kalian buka Facebook. Nah, di sini kan Facebook kan tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, di sini tinggal kalian buka ke kiri. Nah, jangan kalian ambil Beranda dari sini tadi. Kalau kalian masih copy paste tautan dari sini, kalian copy, kalian pastekan di sini, tautannya tidak akan bisa terbuka. Jadi kalian harus masuk ke profil Facebooknya, tinggal kalian klik ke kiri. Nah, di sini tinggal kalian copy, pastekan di sini tautannya, sisipkan. Nah, nanti langsung keluar. Jadi begitu orang klik Facebook dia langsung nyantol ke Facebook tokonya. Dan untuk ininya, untuk link media sosialnya tolong disesuaikan. Jadi Facebook, walaupun kalian itu ngambilnya toko baru, jadi kalian harus bikin Facebook baru. Nanti foto-foto produknya itu juga kalian upload di Facebook. Nanti nama Facebooknya juga kalian sesuaikan.
gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian membahas terkait toko Adidas, misalkan Adidasnya itu punya link media sosial sendiri, itu kalian tinggal tautin profilnya aja nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi ini seolah-olah kalian berpesannya sebagai resellernya, kayak gitu ya, nggak apa-apa. Nah di sini bikin yang tengah. Terus jika sudah, tinggal kalian masukin YouTube-nya. Nah cara memasukkan YouTube-nya, di sini kalian ada namanya YouTube ya. Sebelum kalian pencet YouTube-nya, kalian masuk ke YouTube terlebih dahulu. Nah di sini contoh misalkan YouTube-nya itu kalian nggak mau bikin YouTube sendiri. Nah untuk kalian yang mau bikin YouTube sendiri, itu saya pastikan tambahan nilainya besar. Oke ya. Jadi kalian mereview barang itu harus pakai diri kalian sendiri. Ya contoh misalkan si Risman terkait produk itu seblak. Ya Risman nanti makan seblak di tempat seblak itu, pas Risman videoin aja, nggak perlu banyak-banyak 3 menit, nggak apa-apa. Karena seblaknya enak, rasanya ini mampir ya ke toko kami, dan itu aja. Itu udah cukup. Yang penting video YouTube sendiri. Tapi kalau misalkan kalian nggak pede, ingin pakai video YouTube, itu nggak masalah juga. Tapi nilainya apa adanya juga nanti. Dapat 80, dapat 85, 85. Karena nanti bisa dapat tambahan nilai dari yang lain. Tapi saya pastikan untuk tambahan nilai yang dari YouTube ini sangat besar. Gitu ya. Oke. Nah, terus di sini kalau misalkan kalian ingin ngambil dari YouTube, tinggal kalian sesuaikan dengan produk kalian. Di sini kan tadi toko saya itu terkait toko kue legendaris. Jadi di sini saya cari aja kue legendaris. Nah, kalian scroll, cari produk yang sesuai atau video yang sesuai dengan toko kalian, barang-barangnya. Nah, menurut saya yang ini paling cocok. Tinggal kalian klik videonya. Nah, kalian klik, walaupun iklan dibiarkan aja. Nah, nanti di sini tinggal tautannya. Kalian copy, terus ini di pause saja biar nggak berisik. Terus baru masuk ke YouTube. Di sini di bagian sisipkan ada YouTube. Nah di bagian YouTube ini kalian tinggal pastekan, enter. Nah terus di sini harus kalian klik gambarnya sampai keluar sisipkan. Klik gambarnya, keluar sisipkan, kalian pencet sisipkan. Nah, otomatis video YouTube-nya akan masuk langsung ke website kalian. Begitu ya. Terus yang berikutnya tinggal kalian masukkan Google Maps-nya. Nah di sini ada Google Maps-nya, tinggal kalian klik sisipkan lagi, scroll ke bawah. Di bawah YouTube itu ada peta. Jadi tinggal kalian klik peta. Misalkan di sini alamat toko saya ada di Pasar Ciruas, tinggal kalian klik aja. Pasar Ciruas. Tinggal kalian enter. Nah, otomatis Google Maps-nya akan langsung mentar ke Pasar Ciruas. Nah di sini boleh pilih peta, boleh juga pilih satelit. Itu sama aja. Nanti tinggal kalian pilih. Nah nanti dia akan masuk. Nah diusahakan jangan ada yang tampilannya seperti ini, yang kanan jelek kalau kanannya kosong. Jadi harus gimana ya? Digeser ke mana? Ke kanan atas ya, samping ya. Terus kalau misalkan masih gede sebelah seperti ini juga, boleh Maps-nya kalian kecilin, boleh juga YouTube-nya kalian besarin. Sesuaikan. Jadi biar sama rata. Gitu ya. Terus jika sudah, tinggal kalian memasukkan telepon atau email. Betul ya? Ya, dan kalau berikutnya tinggal kalian klik aja sebagai contoh. Nah, untuk nomor telepon diusahakan itu nomor teleponnya itu jangan pakai nomor telepon asli kalian ya. Jadi, tapi jangan juga terlalu ngaco, jadi jangan kosong 1111 itu juga jangan. Yang penting 4 nomor depannya itu boleh nomor kalian, boleh juga nomor orang lain. Yang penting providernya itu Indonesia. Misalkan contohnya di sini 0857 123456778 itu nggak masalah. Terus misalkan di sini 0821 11111 itu juga nggak masalah. Yang penting 4 nomor awalnya itu 4 nomor beneran ya, provider Indonesia. Jadi boleh 0838, 0896 seperti itu, paham ya? Oke, di sini sebagai contoh saya copy paste. Kalau untuk email ini karena tugas ya. Ini jadi untuk email hanya tulisan aja. Kalian tidak perlu membuat emailnya. Tapi kebanyakan kalau dari Rekde mereka benar-benar membuat emailnya karena sebagian tugas website ini benar-benar dijadikan untuk mereka berjualan online. Gitu ya, karena di sini kan di Rekde itu sebagian ada yang sudah punya usaha sendiri, kayak misalkan kayak makanan-makanan keripik singkong apa. Jadi sama dia itu dilampirkan nanti di di background jajanannya dia ada websitenya seperti itu ya. Dan di sini saya copy paste aja biar cepat.
double klik. Saya pastikan. Oke. Nah, terus jika sudah, tinggal kita masuk ke bagian layanan. Nah, di bagian layanan, dan saya minta ya, di sini per slide itu gambarnya harus beda-beda. Ya, jadi antara beranda, layanan, tentang, testimoni sama kontak itu gambarnya pokoknya harus berbeda-beda. Ya, jangan kalian pencet reset lagi, karena apa? Kalau kalian pencet reset itu akan masuk ke foto yang awal. Nah, jadi untuk cara mengganti fotonya kalian juga tidak harus ke tema, tinggal kalian pilih ke foto. Di sini tinggal kalian pilih upload. Nah, pilih fotonya yang mana? Misalkan di sini saya ingin pakai foto yang ibu ini, tinggal kalian klik. Nah, kalau misalkan gambarnya terpotong seperti ini, kalian bisa pilih jenis header. Nah, kalian pilih aja spanduk atau sampul. Nah, tinggal kalian sesuaikan. Kalau spanduk kecil berarti hanya judul. Hanya judulnya doang. Nah, jadi di sini saya ulangi jenis header. Kalian pilih yang sampul. Nah, sampul itu full. Nah, jadi untuk yang tulisan ini kalian delete aja. Nah, ini kalian delete aja. Masuk ke sini daftar layanan. Nah, di daftar layanan ini sebagai contoh misalkan toko saya ya. Jadi kami menyediakan jasa antar atau delivery langsung ke rumah Anda dengan minimal order 50 piece dan orderan Anda masuk sebelum pukul 5 sore. Jadi misalkan ada yang order sebanyak 50 piece terus dia mentransfer itu sebelum jam 5, itu di toko saya misalnya bisa diantar langsung ke rumah jika jaraknya masih satu serang seperti itu ya. Dan ini bisa kalian taruh sendiri aja, contohnya ini sebagai contoh aja. Saya copy pastekan. Nah, di sini. Nah, tinggal di bawah ini tinggal kalian masukin foto kurirnya. Nah, foto kurirnya ya itu kalau misalkan kalian lagi ada pesanan di Shopee, barangnya belum nyampe dan minggu-minggu ini diantar ke alamat kalian, itu kalian boleh foto tukang Shopee-nya nilainya lebih gede lagi. Tukang paketnya kalian foto di saat dia lagi mengantar barang. Mas, izin foto ya, sambil kalian terima barang, nah itu nilainya lebih gede lagi. Tapi kalau kalian mengambil dari Google, itu juga nggak masalah, nilainya apa adanya. Kenapa? Jadi semua ya. Iya. Gimana ya? Paham ya? Jadi kalau untuk kurir itu minimal 2 kurir ya. Minimal 2. Jadi foto kurirnya minimal 2. Nah, misalkan ini contoh. Bapak berarti harus begini ya? Enggak usah. Di saat abang kurirnya ngasih paket, tangan kalian tinggal kalian foto aja abang kurirnya. Kurirnya sama. Apa? Kurirnya sama. Kurirnya sama, orangnya. Iya, kurirnya sebut ke orang yang itu aja. Tapi biasanya kurirnya sama dia ganti baju nggak sih? Enggak. Bukan dia ganti baju ya? Ya nanti sebelum pas saya bisa kurir. Itu di fotonya udah foto. Ya, jadi nggak harus kelihatan abang bodinya juga nggak masalah, tangannya juga nggak masalah, gitu ya. Tapi saya tahu foto dari Google sama foto asli itu saya tahu, gitu ya. Jadi kenapa? Nggak masalah juga, nggak masalah juga. Teman pura-pura jadi kurir juga nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Ya. Yang penting tadi bentuk paketnya, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini caranya tinggal kalian ganti foto aja. Tadi ganti foto gimana caranya? Saya lupa. Made gimana Made? Cara ganti foto gimana? Ayo. Klik kan ini klik, terus pilih yang mana? Bantuin cek. Pilih 3, terus. Nah, di sini misalkan contoh kurir ini. Nah, ini kalau misalkan gambarnya terpotong seperti ini, tinggal kalian besarkan aja. Nah, sampai benar-benar kelihatan full. Nah, ini baru satu kurir. Nah, terus di sini tinggal duplikat lagi. Kalau duplikatnya gimana, Made? Duplikatnya gimana supaya menggandakan gambarnya?
Di mana? Ini samping sampah. Mana? Ini. Ini. Ya, ini ya, sama aja ini juga bisa ya. Jadi tinggal klik. Nah, baru di sini tinggal kalian ganti gambar. Ini contoh modelnya mana ya? Jadi deh, contoh ini. Animasi juga nggak apa-apa kalau dari Google, penting ada tulisan dedikannya. Oke. Nah, berikutnya di sini di template kalian disuruh memasukkan daftar harganya. Nah, di sini karena bawaan template-nya ada 3, kenapa di bawah template-nya ada 3 3 slide ya, 3 slide untuk deskripsi harganya. Karena kan kalau di salon itu untuk produk kategori penataan rambut, perawatan kuku sama tata rias itu kan ada fitur-fitur tersendirinya ya. Tapi kalau misalkan kalian ngebahas terkait makanan itu tidak perlu ada yang namanya sub harga seperti ini, jadi tinggal kalian hapus saja. Nah, tapi kalau misalkan yang produk ada itu adain aja. Jadi misalkan harga tas, harga sepatu, harga apa dibikin sub harganya masing-masing. Di sini saya ganti jadi harga kue ya, harga kue. Nah, terus di sini tinggal kalian masukin harga-harganya. Jadi untuk harga kue, kalau di deskripsi ya, di deskripsi kalian itu melampirkan belum di deskripsi, di etalase kalian itu ada 10 produk, berarti 10 harganya ini harus dimasukkan ya. Jadi nggak boleh ada lebih atau kurang. Jadi kalau di etalasenya ada 10, masukin di deskripsi harga kuenya itu juga ada 10. Dan itu produk itu harus sesuai juga. Misalkan di etalase depan di bagian beranda kalian jual jus mangga, jus melon. Nah, di situ kalau misalkan di harga kuenya tidak ada jus mangga dan jus melon, itu akan saya salahkan. Gitu ya. Jadi di sini biar saya komentar saja. Nah, terus di sini untuk mengganti background, coba saya ingin tanya yang ada. Gemoy, gimana Moy? Ganti background. Ayo Moy. Tadi pencet ini, terus kemana lagi Moy? Foto. Foto. Apa yang gaya 2 Moy? Gaya 2 bang, ganti warna Moy. Ganti ke terus pilih yang pilih yang upload. Terus pilih gambarnya. Nah, di sini tinggal kalian terangin aja. Kalau misalkan masih terlalu terang, backgroundnya kalian terangin aja. Yang penting tulisannya tidak sama, gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya di bagian tentang. Ini masih aktif nggak nih? Coba dicek dulu. Boleh lama ini? Masih ya. Di bagian tentang. Nah, ini untuk gambar. Saya ganti yang sama aja, tapi ini gambarnya berbeda ya. Dan di sini untuk nama bisnis kalian masukin nama toko kalian. Legend Tech. Nah, di sini saya mengganti background lagi. Nah, saya masukin foto logo saya. Nah, terus jika sudah, di sini saya masukin foto toko saya. Ada jangan dulu, terus masukinnya gambar upload, terus masuk ke tokonya ini, pilih. Nah, di sini baru ada penilaian lagi untuk yang di bagian tentang. Ini nanti kalian tadi kan kalau di beranda deskripsi singkat toko. Kalau yang di tentang itu masukin deskripsi lengkap toko kalian. Contohnya seperti ini, lebih panjang, dan tolong dicantumkan motonya. Moto toko kalian. Misalkan sini motonya adalah pelayanan terbaik dan memuaskan pelanggan adalah moto kami. Dan untuk tulisan motonya itu harus dibedakan warnanya dengan deskripsinya. Tujuannya apa? Kenapa dibikin merah? Jadi walaupun ini tulisan motonya sedikit, tapi kalau kita bedakan warnanya dia akan lebih mencolok.
Jadi orang itu lebih fokus terbaca ke yang merah dulu ketimbang deskripsinya gitu ya. Nah jadi di sini nanti deskripsi lengkap jika ada mahasiswa yang tidak ada motonya, mohon maaf akan ada pengurangan nilai seperti itu ya. Foto boleh. Oke, oke. Nah, di sini di series kami itu tinggal kalian ganti aja. Jadi owner atau karyawan bebas, akan di sini owner. Nah, di sini kan karena kebanyakan foto kalian hapus saja. Kalian cukup pakai satu hapus. Dan di sini satu hapus, dan di sini hapus. Nah, jadi cukup satu. Nah, di sini ganti. Misalkan di sini siapa? Oke, ini misalkan saya ganti atau kasih lah. Ini kasih, nanti tulisannya di bebas, kalau dimerahin boleh, di bold boleh. Terus di sini mau dibikin tebal atau dibikin besar juga nggak masalah. Tinggal dimasukin foto kalian. Nah untuk foto, tolong yang perempuan harus memakai pakaian yang sopan. Nah laki-laki juga karena berperan sebagai owner, kalau kita jangan pakai kaos. Pakai jas boleh, pakai kemeja boleh. Yang penting nggak harus backgroundnya warna merah. Oke, kita ganti amplop lagi. Nah di sini contoh ya, tapi jangan harus seperti ini ya. Saya nggak ada foto lagi soalnya. Jadi saya pakai foto yang ini. Anggaplah ini tidak background merah. Jadi fotonya untuk gaya itu boleh bebas. Untuk gaya boleh bebas, tapi jangan terlalu bebas banget juga gitu ya. Jadi dia harus disesuaikan, harus elegan juga. Nah terus yang berikutnya kita tinggal masuk ke testimoni. Nah masuk ke testimoni. Nah di bagian testimoni ya itu untuk minimal testimoni, bukan minimal deh, keharusan. Ya jadi keharusan itu kalian harus bikin, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus 6 testimoni. Ya 3 tulisan, 3 gambar testimoninya. Nah gambarnya itu maksudnya apa Pak? Screenshotan aja. Ya, jadi kalau misalkan kalian jualannya itu terkait jersey bola, kalian cari aja di Shopee toko-toko yang menjual jersey bola. Di situ kan pasti banyak testimoni dan itu kalian bisa copy paste di situ testimoninya. Tapi jangan sampai saya menemu kejadian lagi dia berjualan baju testimoninya skincare. Saya nggak mau seperti itu. Karena itu tidak ada hubungannya sama sekali. Itu masih banyak yang seperti itu ya. Jadi harus benar-benar kalau kalian ingin copy paste terkait testimoni harus disamakan produknya. Paham di sini ya? Oke, di sini Pak, tapi di sini tidak ada memasukkan fotonya. Cara menambahkan fotonya bagaimana? Kita pergi lagi ke sisipkan. Nah, di bagian sisipkan lagi kita pilihkan tinggal tambah 3 foto ya. Tinggal kalian pilihnya 3 foto ini, tinggal kalian drag and drop, tarik. Nah, tinggal yang bagian ininya kalian klik, kalian hapus. Kalian ini kalian hapus. Kalian hapus. Kalian hapus dan ini juga kalian hapus dan ini juga kalian hapus. Gitu ya. Jadi tinggal kalian masukin foto screenshotnya. Nah, sedangkan yang di sini tulisan, misalkan di sini ngarang ya, misalkan saya sudah menjadi pelanggan di sini namanya siapa pelanggannya, Nova. Misalkan di sini siapa namanya pelanggannya si Ayu, atau misalkan di sini siapa lagi pelanggannya namanya Tia, itu nggak apa-apa. Nah di sini untuk screenshotnya kalian bebas. Nah di sini untuk gaya kami ini kalian masukkan bestseller. Nah di bagian bestseller ini masukin semua foto-foto yang ada di etalase kalian. Kalau di beranda tadi ada 10 produk, berarti di sini kalian masukkan 10 foto produk yang ada di beranda. Walaupun pesan itu harusnya bestseller itu bagian yang paling lakunya aja, tapi karena ini hanya tugas saya minta semua yang ada di etalase dimasukkan. Ya, kalau misalkan 10 tidak boleh memasukkan produk-produk lain di luar etalase, paham ya? Nah, jadi di sini untuk foto, karena di sini banyak foto, saya mau kalian pakai foto yang ini, yang paling atas saja. Karena kenapa? Dia lebih balance antara kiri dan kanan. Karena kalau kalian pakai yang kedua ini tidak balance, yang kiri gede, yang kecil, ini juga nggak balance. Jadi yang ini kalian hapus saja. Yang ini juga kalian hapus, ini kalian hapus. Ini kalian hapus, ini kalian hapus. Nah, lagi hapus. Nah, kalian pakai yang paling atas saja. Tinggal kalian
masukin foto-foto produk kalian. Nah di sini misalkan gambar ini, terus kedua produk upload, terus di sini gua wajib. Nah tinggal kalian duplikat. Nah anggaplah ini semua fotonya sudah beda-beda ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau misalkan produknya 9, ini kan kalau 5 itu kan 10 ya. Ini berarti kalian hapus. Nah baiknya seperti ini apa gambarnya dipindahin? Pindahin ke karena kerapian juga saya nilai ya. Oke, setengah sudah, tinggal selesai testimoni sudah misalkan. Nah di sini juga harus kalian ganti gambarnya. Cari gambarnya misalkan testimoni. Ini tulisannya seperti ini misalkan. Nah ini tinggal kalian hapus saja tulisan testimoninya. Terus yang berikutnya tinggal di bagian terakhir, bagian kontak. Nah di bagian kontak ini kalian hapus saja. Nah di sini kalian cari ya background foto terkait kontak. Di sini saya pakai foto yang sudah ada aja. Dan di sini kita bukan salon, jadi untuk janji temunya ini kalian hapus. Nah di sini untuk alamat email dan nomor telepon tidak perlu dipakai lagi karena di bawah sudah ada. Jadi ini kalian hapus. Ya, kalian hapus dan di sini kalian boleh memasukkan tambahkan nomor kontak telepon lagi boleh, atau misalkan hanya jam buka juga nggak masalah. Tapi kalau untuk jam buka, kalau membuatnya juga jangan ngaco. Ada yang pernah yang membuat jam buka dari Senin sampai Minggu, hari Jumat libur. Itu gimana kalau liburnya? Ya, jadi itu kalau kayak gitu, walaupun hal sepele itu akan saya kurangi nilainya. Gitu. Jadi kalau misalkan yang mencontoh seperti ini tinggal disesuaikan aja jamnya. Kalau misalkan kalian ingin buka ada liburnya, berarti tinggal kalian bikin Senin sampai Rabu dan Sabtu Minggu libur. Kalau cuma Sabtu libur itu nggak masalah. Atau mau disamakan seperti ini juga nggak masalah. Gitu ya. Nah, terus di sini untuk lokasi ini juga jangan sampai ngaco. Nah tadi saya alamatnya di mana? Ada yang ingat? Pasar Ciruas. Ini asal aja. Pasar Ciruas 25B nomor 8. Nah, terus di sini kalian ganti foto toko kalian. Ganti foto toko kalian dan di sini Google Map-nya juga kalian ganti. Ya, jadi tadi siapa ya? Alex, gimana Alex? Kamera Alex. Lex, cara dia masukin peta Google Map gimana Lex? Saya lupa Lex. Ya Lex. Apa Lex? Sisirkan, terus scroll ke bawah. Nah, itu Lex ya. Nah, nanti di sini tinggal kalian tulis alamatnya. Pasar Ciruas. Kalian pilih. Nah, tinggal di sini kalian naikkan ke atas dan di sini kalian samakan tingginya. Nah, terus jangan ada lagi hal sepele yang kalian kena potongan nilai. Jangan di atasnya itu di Jalan Pasar Ciruas, tapi Google Map-nya itu ada di Blok M Jakarta. Ada juga seperti itu. Itu juga saya samakan. Ada seperti itu ya. Jadi Google Map-nya di Bandung, alamatnya di Kota Serang. Itu juga saya sarankan juga. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, jika semua udah dari bagian beranda sudah, layanan sudah, nah kalian tinggal mengirimkan linknya saja ke saya. Tapi tolong setelah sudah jadi semua seperti ini, jangan langsung link-nya yang kalian copy karena gak akan bisa masuk nanti di saat selesainya. Jadi harus kalian publikasikan terlebih dahulu. Nah di sini ada tulisan publikasi. Nah contoh ya, belum kalian publikasi nih. Misalkan Nova sudah selesai, buru-buru mengumpulkan, copy. Nah sini saya taruh di grup ya. Sebentar saya buka WA, saya matikan dulu. Nah saya kirim ke grup kelas masing-masing. Kalian buat foto kalian ini. Kita di SD berapa sih? Kelasnya berapa? SD 23. Nah coba dari kelasnya si Deo, link yang saya kirim dibuka di handphone.
Kalau di sana SEO 24 ya, 24 ya. Gimana? Kebuka nggak? Nggak akan kebuka kan? Dari kelas Risma gimana? Kebuka nggak? Kebuka nggak? Nggak buka. Ya gimana? Nggak kebukanya tampilannya gimana? Nah itu kenapa nggak bisa kebuka? Karena belum kalian publikasikan. Jadi di sini harus kalian pastikan sudah dipublikasi, klik publikasinya. Nah di sini masukkan alamat webnya. Di sini tadi nama toko kalian aja, legend check. Nah legend check, nanti dia nge-scroll. Nah ternyata kalau merah, maaf, alamat tersebut tidak pernah digunakan. Tinggal kalian lihat aja angka belakangnya, misalkan 990 sampai dicentak. Nah ternyata sudah aman dan tolong dipastikan dikelola. Di bagian kelola ini kalian pastikan untuk draft, ya untuk draft. Ini saya tunjuk sama ya. Nah, untuk draft ya, yang dibatasi ini, yang untuk draft ini tolong dipastikan dibatasi ya. Karena tulisannya lihat, hanya orang yang memiliki akses yang dapat membuka dengan link. Jadi kalau misalkan kalian ganti dari draft ini menjadi siapa saja yang memiliki link, ya jadi di sini misalkan kalau Dimas mengumpulkan di grup nanti, nah dibuka misalkan sama Ayu, nah Ayu bisa mengacak-acak tugasnya Dimas. Bisa diacak-acak karena nanti yang masih Ayu atau misalkan sama si Risma itu bisa diacak-acak ya, jadi bisa diatur-atur, dirubah-rubah gitu ya. Jadi misalkan di sini juga tugasnya si Made lupa lupa dibatasi, begitu si Made mengumpulkan di grup, mungkin sama si Alex bisa diacak-acak juga seperti itu ya. Jadi benar-benar untuk draft ini harus benar-benar kalian pilih yang di bank dibatasi ya, dibatasi. Baru yang situs yang dipublikasi ini jangan terbalik, itu harus di publik ya, karena kalau misalkan dibatasi walaupun kalian mengumpulkan ke saya itu saya nggak akan bisa buka gitu ya. Jadi misalkan sudah, tinggal kalian selesai. Nah di sini tinggal kalian publikasi. Nah situs Anda berhasil dipublikasi, tapi jangan langsung ini juga yang kalian copy paste. Kalian tinggal pergi ke publikasi, di sini sudah ada titik ke bawah. Nah lihat situs yang dipublikasikan, kalian klik. Nah nanti tampilannya seperti ini ya, nanti tampilan seperti ini, baru link atau tautan ini yang kalian copy ke grup ya, kalian copy ke grup. Perhatikan lagi. Nah saya kirim ke grup lagi. Nah coba sekarang kalian lihat, kalian buka, pasti sudah terbuka. Coba sudah? Mana dia belum? Mana yang udah membuka? Udah bisa buka? Bisa? Nah itu karena sudah dipublikasi. Jadi nanti untuk pengumpulan tugas cukup kalian kumpulkan linknya saja seperti ini contohnya, pengumpulan tugasnya. Nah jadi di sini nanti kan di grup ya. Jadi di sini misalkan Assalamualaikum Pak, izin mengumpulkan tugas pakai komputer atas nama misalkan atas nama Ayu. Nah di sini link Google Drive-nya, Google Sheet-nya. Nah nanti dari situ tinggal pas saat persen tinggal saya buka linknya saja. Gitu ya. Oke, rekamannya sudah selesai. Nah kira-kira di sini karena ada banyak pengurangan dan penambahan nilai, silakan tanya spot-spotnya sebelum saya keluar dari kelas ini. Ya, saya tanya. Kadang ngantuk ya siang ya. Ayo gimana? Yes.
Tergantung. Kamu biasanya itu memenuhi standar apa enggak? Misalkan standar yang paling 80-an. Dan ini ingat ya, tidak kadang bisa dapat nilai 100. Karena ada fitur yang saya umpetin. Yang harus kalian temukan sendiri, dan itu baru direksi yang pernah dapat nilai 100. Pokoknya ada, dan ini berkaitan dengan coding, tapi nanti di akhir setelah ya berkaitan dengan coding kode-kodean. Kalau nggak salah di awal saya pernah spill. Oh iya. Apa Bung ya yang mana Bung? Hah? Pokoknya ini, kalau misalkan kalian menemukan fitur yang saya rahasiakan, mau tampil jelek apapun website kalian, itu nilainya 90 di tangan. Cluenya apa Pak? Coding. Coding. Yang benar versi berapa Pak? Ada reaksi 2 orang, tapi kemarin banyak yang nemu. Ada namanya nggak sih? Jadi sekarang dia jadi K2 pokoknya. Sekarang dia jadi online sama saya, kemarin tatap muka. Pak, itu kodenya maksudnya bukan apa bagian layanan tentang apa? Itu saya rahasiakan. Pokoknya nanti ada deh. Artinya kalau udah dulu di kode kan rahasia. Di kode. Ya pokoknya coding deh, pokoknya berhubungan dengan coding, kalian bisa aja buka di YouTube dulunya atau di TikTok, cari aja cara membuat video set yang baik dan menarik kayak gimana. Nah, kalau ada fitur-fitur yang di luar yang saya ajarin, masukin ke sini. Paham kan? Nah, itu tantangannya. Kalau nanti ketahuan di Pak yang tadi itu, walaupun banyak yang salah Tetap tetap 90. 90, saya janji makanya. Ketika saya di Oke, ada lagi tanyakan? Hah? Hah? Iya, yang salah. Absen saya mana? Absen.